Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini Mama akan kasih informasi buat kalian yang mau main ke Trans Snow World Bintaro. Tentunya lengkap dengan fasilitas-fasilitas dan juga harga-harganya. So jangan di skip videonya, and happy watching. Lokasi yang akan kita tuju kali ini adalah Trans Snow World Bintaro. Jadi setahu Mama, Trans Snow World ini tuh ada di Bintaro, ada juga di Bekasi ya. Nah, untuk yang di Bintaro ini lokasinya itu ada di dalamnya Trans Park Mall Bintaro. Dan Mama kesini itu pas banget lagi bulan Ramadan. Jadi harganya itu bener-bener lagi murah banget. Dan disclaimer, jadi harga itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Karena biasanya tuh kalau ada promo mereka harganya bisa jauh lebih murah. Dan menurut pengalaman Mama, biasanya untuk tiket masuk itu bisa lebih murah kalau misalnya kita belinya itu melalui booking online gitu ya, dibandingkan pas datang langsung. Nah, ini pengalaman Mama belinya itu melalui Traveloka. Harganya itu waktu itu 85.000 per orang karena waktu itu lagi weekend di bulan Ramadan. Dan durasi mainnya itu 2 jam. Nah, harga tiket ini udah termasuk dipinjemin sepatu boots ya. Dan untuk yang lainnya itu kita bawa sendiri. Trans Snow World ini bukanya setiap hari dan bukanya itu mulai dari jam 11 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam gitu ya. Nah, ini kita udah sampai di Trans Park Mall Bintaro-nya. Jadi ini tuh emang ada di dalam mall. Jadi nanti harga tiket parkirnya itu menyesuaikan harga tiket parkir mallnya ya. Standar kayak di mall-mall pada umumnya lah ya gitu. Nah, ini kita datangnya memang pagi banget. Jadi waktu datang ke sini tuh masih jam 10-an gitu. Jadi Trans Snow World-nya tuh belum buka. Tapi nggak apa-apa, kita emang sengaja kayak pengen langsung masuk gitu nantinya pas udah jam 11. Jadi ini kita udah datang dan mallnya sih udah buka. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam mallnya. Nah, untuk lokasi si Trans Snow World-nya ini adanya itu di lantai yang paling atasnya dari mall Trans Park Mall ini ya. Jadi nanti pas baru masuk itu kita langsung aja cari eskalator, terus naik aja terus sampai di yang paling atas. Nanti tuh langsung bakalan kelihatan gitu ada tulisan Trans Snow World-nya. Nah, ini kita masih harus naik dulu gitu ya. By the way, untuk bajunya, jadi kalau misalnya mau main ke sana itu kita sebaiknya pakai baju hangat ya pastinya. Itu jaketnya tuh kita bawa sendiri aja karena di sana itu nggak disewain. Tapi untuk kalian yang mau beli itu di sana dikasih ya, ada tempatnya gitu untuk beli baju-bajunya, beli jaket-jaketnya, terus beli sarung tangan gitu. Nah, kalau Mama waktu ke sana itu udah pakai jaket sendiri, jadi nanti tuh nambah beli ininya aja, sarung tangannya. Nah, ini kita udah nyampe nih di lantai atasnya ya. Jadi ini udah sampai di Trans Snow World-nya. Nah, ini dia guys. Nah, jadi untuk di Trans Snow World yang Bintaro ini, dia itu temanya kayak Jepang-Jepang gitu guys. Makanya di sini suasananya itu kayak agak-agak Jepang gitu ya desainnya. Selain tiket masuk, di sini tuh juga ada tiket wahana. Nah, ini harga-harganya ya. Jadi kalau pas Mama kesini, kita tuh ada paket yang 150.000, itu kita mendapatkan 2 sledge dan 2 tube gitu ya. Nanti untuk total budgetnya bisa Sobat Mama perkirakan sesuai sama kebutuhan Sobat Mama ya. Karena pas Mama kesini kan emang ramean gitu kan. Nanti kalau Sobat Mama kesini cuma berdua atau bertiga, itu bisa disesuaikan nih untuk memilih wahananya. Nah, di sini ada tempat untuk pembelian jaketnya, terus ada sarung tangan dan permainan-permainan lainnya. Dan kalau menurut Mama sih lumayan mahal ya. Jadi kayak jaket aja tuh semua size tuh 500.000 kalau nggak salah. Jadi kita sih alhamdulillah udah bawa sendiri. Nah, untuk masuknya ke dalam tuh nanti dipakein gelang di salah satu orangnya, karena nanti di situ tuh ada barcode-nya gitu untuk nanti scan pas di akhir kalau mau nyetak foto. Nah, pas di awal ini kita bakalan mengukur kaki kita dulu karena nanti kan kita dipinjemin sepatu boots ya, karena nanti di dalam itu kita pakai sepatu boots. Nah, di sini kita bakalan ukur kakinya dulu, terus nanti untuk hasil ukurannya kita kasih tahu ke kakak yang di petugas ini. Nanti kita bakalan dikasih si sepatu bootsnya. Nah, untuk batas pembelian tiket kalau nggak salah sih kayaknya kalau udah 90 cm ke atas itu udah wajib bayar ya. Tapi kalau misalnya kalian bawa anak bayi gitu mau masuk boleh apa enggak? Kalau setahu Mama sih boleh, karena kemarin tuh ada bule yang kesini bawa anak kecil gitu, masih anak bayi banget gitu. Nah, itu yang penting sih udah dipakein jaket dan dipastikan mereka kalau udah kedinginan ya dibawa keluar aja. Nah, ini Zahra udah pakai sepatu bootsnya dan durasi main kita di dalam itu nanti 2 jam ya. Jadi nanti tuh juga kita dikasih kayak ada timekeepernya gitu, kayak ada alarmnya gitu. Nanti kalau udah mau 2 jam bakalan bunyi alarmnya. Nah, di sini kita juga mau nyewa locker karena bawaan kita lumayan banyak. Jadi satu lokernya itu 50.000, nanti dapat
koin, jadi itu nanti dipakai buat ngunci, dan nanti pas ngebuka tinggal pencet aja, dan itu cuma dapat 1 kali koin ya untuk 1 lokernya. Nah ini kita udah selesai naruh barang di loker, saatnya kita main. Nah waktu kita masuk ini langsung kerasa banget ya, udaranya tuh dingin banget, dan tenang aja di sini tuh fotografernya ada banyak. Jadi waktu masuk kita langsung foto-foto. Nanti hasil fotonya bakal mama spill di akhir ya. Nah ini tuh di sebelah kirinya itu tadi udah ada tempat duduk kalau misalnya mau istirahat, misalnya kedinginan gitu ya. Dan di sebelah kanannya ini adalah seluruh area permainannya. Dan di sini tuh juga ada tempat jajannya ya. Jadi kalau misalnya kalian lapar nanti bisa sambil jajan. Di sini juga ada musola dan toiletnya. Nanti bisa mama tunjukin di akhir-akhir ya. Dan karena mama kesini tuh pas lagi bulan puasa, jadi mama juga nggak jajan ya gitu. Karena ya udah kita harus tetap, walaupun bermain kita tetap berpuasa. Nah untuk di dalam sendiri ini juga ya pemandangannya tuh bener-bener ala-ala Jepang banget. Jadi kalau misalnya kita foto-foto di sini tuh bener-bener kayak berasa pura-puranya lagi di Jepang gitu suasananya. Nah ini adalah tempat kalau kita tadi udah sewa tube atau ban gitu ya sama sledge-nya atau seluncuran, itu kita bisa kasih aja tiketnya ke abang yang jaga di sananya. Nah untuk wahana pertama yang mau kita cobain ini ada chairlift. Jadi chairlift ini tuh gratis ya. Jadi mau naik berapa kali pun itu bebas, dan selama kita naik chairlift itu biasanya juga ada dokumenternya, ada apa yang mendokumentasikannya, ada fotografernya. Jadi chairlift ini tuh biasanya kalau sobat mama suka lihat dokumentasi di luar negeri gitu ya, biasanya ini tuh dipakai kalau misalnya mau main ski gitu. Jadi kalau misalnya mau main ski kan biasanya tuh mulainya dari atas banget gitu ya. Nah biasanya mereka tuh naik si chairlift ini dulu. Nah kalau di sini ya ini buat wahana aja, karena ini tuh nanti treknya tuh kayak bolak-balik gitu ya. Nah sebenarnya di sini tuh juga ada ski, terus juga ada beberapa wahana lain ya tadi selain yang seluncuran sama yang ban luncurnya. Cuma waktu mama kesini itu kayak lagi kalau wahana lainnya itu tuh kayak ada yang lagi perbaikan gitu ya. Terus kalau yang ski itu biayanya kayaknya 100.000 gitu ya per orangnya. Jadi kalau menurut mama waktu itu yang nggak terlalu worth it ya. Jadi kita nggak sewa skinya. Jadi kita pakai yang seluncuran sama yang bannya aja. Dan untuk yang seluncuran sama ban itu bisa kita pakai berkali-kali ya. Jadi waktu kita ngasih tiketnya kita bakalan dikasih tuh ban sama seluncurannya, dan itu bisa kita pakai buat berkali-kali. Nah ini nih ya untuk yang seluncurannya. Jadi seluncurannya itu ada 2 macam ya. Jadi ada yang single kayak gini nih kecil, dipakainya bisa buat 1 orang aja. Ada juga yang ukurannya tuh besar, yang double sledge gitu. Jadi kalau yang double sledge itu bisa buat 1 orang dewasa atau 2 orang dewasa juga bisa. Karena pada akhirnya tuh mama main yang sledge-nya itu berdua nih sama si Teteh. Itu kita 1 sledge yang besar itu bisa buat berdua. Nah ini dia Zahra sama sepupunya, dia bisa main sendiri loh sekarang. Awal-awal tuh dia mainnya tuh 1 sledge itu berdua sama masnya, tapi akhirnya di terakhir-terakhir tuh dia berani sendiri. Nah ini dia guys, jadi 1 sledge yang besar itu bisa dipakai juga nih buat berdua. Apa karena kita ukurannya kecil-kecil ya, jadi bisa untuk berdua gitu ya. Tapi yang jelas ada yang ukurannya kecil sama ada yang ukurannya besar. Nah untuk yang satunya itu ada ban kayak gini nih, ban luncur gitu ya. Jadi ada yang ukurannya single, ada juga yang double. Jadi bannya itu ada yang isi 1, kalau yang double tuh isinya 2. Setelah kita naik ke atas, ini kita langsung aja meluncur, dan ini tuh kita pakai yang double tube ya. Jadi ini yang bannya isinya double. Dan ini mama mendokumentasikan Zahra yang tadinya itu dia belum berani sendiri, tapi akhirnya dia tuh berani sendiri. Bahkan dia ngangkat-ngangkat sledge-nya itu sendiri. Jadi kalau sobat mama bawa anak-anak yang udah sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu umurnya, tenang aja, karena ini tuh aman banget ya buat anak-anak. Nah untuk mainan yang tube-nya itu, yang tadi ban luncurnya itu buat anak-anak juga aman ya guys ya. Jadi ini tuh Zahra sama masnya nih mau main berdua aja tanpa orang dewasa, tapi tetap kita awasin ya. Itu juga aman-aman aja nih dia dokumentasinya ya. Jadi aman-aman aja guys. Dan kalau sobat mama ngerasa 2 jam itu kok kayaknya sebentar banget sih gitu ya, tapi jangan salah ya, karena sebenarnya tuh kayak 1 jam aja tuh udah ada yang kedinginan dan akhirnya menyerah untuk keluar duluan gitu ya. Cuma akhirnya sih kita semua ini selesai itu sekitar 1 jam 45 menitan gitu ya, karena akhirnya juga ya udahlah kita udah kedinginan juga gitu.
Jadi akhirnya kita memutuskan untuk udahan. Nah, by the way di sini itu ada musolanya ya, di dalam area Trans Snow World-nya, ada toiletnya juga. Tapi kalau misalnya sobat mama mau di mallnya aja juga nggak apa-apa, karena mama juga pada akhirnya sholatnya itu di musola mallnya aja. Nah, ini adalah toiletnya ya. Dan setelah selesai akhirnya kita memutuskan udahan nih guys. Nah, ini kita udah selesai, dan setelah selesai ini kita akan mengembalikan si sepatu bootsnya, dan juga nanti tuh kita mau beli dokumentasinya, karena menurut kita lumayan sayang juga sih kalau misalnya nggak diambil gitu ya dokumentasinya. Nah, sebenarnya dokumentasinya itu juga ada beberapa macam harga guys. Jadi kayaknya sih mulai dari 150 ribuan gitu untuk cetak fotonya, dan nanti tuh dapat juga soft filenya ya. Jadi ini mama belinya sih yang 300 ribu, dapat 2 cetakan foto sama dapat semua soft filenya kayak gini. Dan menurut mama sih hasil soft filenya juga ini bagus-bagus banget ya. Jadi untuk persiapan budgetnya nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan sobat mama masing-masing ya. Oke deh guys, sekian dulu informasi dari mama kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.